Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Denny Prasetya, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung, gelombang 4, angkatan 9, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan resume berjudul Manajemen ASN. Manajemen ASN. Apa yang disebut manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN meliputi beberapa hal, antara lain adalah mengenai pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan diri ASN, penilaian, dan penghargaan. Secara umum terdapat dua masalah birokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah pelayanan kepada masyarakat yang dinilai kurang baik, kemudian adalah politisasi birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM. Yang pertama melalui pendekatan sistem personal administration, yaitu adalah pencatatan administratif kepegawaian kepada human resources management yang menganggap manusia adalah sumber daya dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Yang kedua adalah pendekatan open career system. Open career system adalah sistem yang mengedepankan kompetensi dan kompetisi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan daripada mengandalkan sistem lama, yaitu sistem senioritas atau closed career system. Aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan P3K. Yang pertama, PNS. Definisi PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN. Ada 3 peran utama ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian kita bahas kode etik ASN. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11 adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem yang digunakan dalam pengelolaan ASN adalah sistem merit. Dalam sistem merit, berbagai keputusan dalam manajemen SDM didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pelaksanaan sistem merit melalui beberapa hal, antara lain adalah melalui perencanaan, yang kedua adalah melalui monitoring, penilaian, dan pengembangan.
Kemudian pembahasan mengenai sistem informasi ASN. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan, dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN, antara lain adalah data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, dan atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, dan surat keputusan atau kompetensi. Sekian pembahasan singkat saya mengenai manajemen ASN. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.